dampak kegagalan dan pemulihan layanan. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu apa maksud dari kegagalan layanan dan pemulihan layanan. Jadi kegagalan layanan merupakan kegagalan kinerja pelayanan yang berada di bawah ekspektasi pelanggan. Misalnya kita berlangganan WiFi, kemudian WiFi kita ada masalahnya gitu, tidak bisa digunakan, sehingga itu disebut dengan kegagalan layanan. Kemudian pemulihan layanan adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai respon dari kegagalan layanan tersebut. Misalnya kasus yang WiFi tadi ini, perusahaan dapat melihat terlebih dahulu masalahnya ada di mana, sehingga berusaha untuk memperbaikinya, sehingga layanannya bisa digunakan kembali. Di sini ada pengaruh pemulihan layanan. Yang pertama, pemulihan layanan itu ada yang bersifat efektif dan tidak efektif. Yang pemulihan layanan yang efektif ini akan membawa pengaruh yang positif pada kepuasan pelanggan, loyalitas, serta komunikasi mulut ke mulut. Hal tersebut karena mereka percaya jika ke depannya ada masalah yang sama, maka mereka bisa mendapatkan pemulihan layanan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan berdasarkan pengalaman pemulihan layanan sebelumnya. Jadi misalnya ke depan ada masalah yang sama, pihak penyedia layanan ini bisa segera memperbaikinya karena mereka sudah mengerti apa yang salah di layanannya. Kemudian pemulihan layanan yang tidak efektif. Di sini pengaruhnya yang pertama, kemungkinan pelanggan untuk kembali menggunakan layanan akan lebih kecil karena mereka tidak ingin merasakan hal yang sama, yaitu pelayanan yang nggak berjalan dengan efektif itu. Kemudian pengaruh yang kedua di sini pelanggan akan berusaha secara aktif untuk melakukan kritik kepada perusahaan, dan apabila itu hal negatif maka akan merusak citra perusahaan. Oke, di sini yaitu cara pelanggan dalam menanggapi kegagalan layanan. Jadi yang pertama dari bagian tersebut, yang paling atas adalah kegagalan layanan. Nah, kemudian kegagalan layanan itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari pelanggan, sehingga mereka akan membuat tindakan, yaitu yang pertama, mereka melakukan pengaduan dan mereka tidak melakukan pengaduan. Apabila mereka tidak melakukan pengaduan, maka tindakan yang akan mereka lakukan adalah mereka keluar atau berganti layanan lain, atau mereka tetap bertahan karena berbagai alasan. Kemudian, apabila mereka melakukan komplain atau pengaduan, ada tiga jenis yang mereka bisa lakukan tindakannya. Jadi yang pertama mereka bisa melakukan pengaduan langsung kepada penyedia layanan. Kemudian yang kedua mereka bisa memberikan informasi negatif mengenai layanan tersebut kepada orang-orang, bisa melalui sosial media. Kemudian yang ketiga itu bisa jalur hukum. Nah, nanti ketiga tindakan tersebut ini juga akan menimbulkan tindakan lain, yaitu mereka keluar atau berganti layanan, dan ataupun mereka juga bisa bertahan menggunakan layanan tersebut. Mengapa pelanggan melakukan atau tidak melakukan pengaduan? Jadi alasan pelanggan melakukan pengaduan di sini yang pertama dapat berupa pelanggan percaya bahwa akan ada manfaat yang didapatkan apabila melakukan pengaduan. Kedua, pelanggan merasa harus membantu menjauhkan seseorang dari situasi yang sama. Yang ketiga, pelanggan cenderung melakukan pengaduan jika layanan mahal, tinggi risiko, dan terlibat dengan ego. Kemudian, alasan melakukan pengaduan. Yang pertama, pelanggan yang tidak melakukan pengaduan dapat hal tersebut karena mereka tidak percaya diri untuk melakukan pengaduan. Kemudian yang kedua, pelanggan merasa akan sulit untuk melakukan pengaduan kepada perusahaan. Yang ketiga, pelanggan merasa dihukum dengan melakukan banyak hal untuk melakukan pengaduan tersebut. Jadi selanjutnya yaitu ini tentang jenis penyampaian komplain pelanggan. Jadi jika pelanggan itu menginisiasi suatu tindakan ketika terjadi sebuah service failure, tentu tindakan para pelanggan ini akan sangat beragam. Di sini terdapat 3 jenis kemana pelanggan itu bisa dapat menyampaikan komplainnya. Yang pertama yaitu komplain kepada service provider. Jadi bila ekspektasi mereka akan pelayanan dan nilai value itu tidak terpenuhi, mereka akan menyampaikan komplainnya langsung kepada service provider, atau bisa juga menyampaikannya langsung melalui telepon secara tertulis ataupun media sosial. Jadi jenis perilaku komplain yang proaktif seperti ini tuh seringkali merupakan skenario kasus terbaik bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu memiliki kesempatan kedua tepat pada saat itu juga. Jadi secara langsung mereka juga dapat melakukan perbaikan untuk memuaskan pelanggan, mempertahankan bisnisnya di masa depan, dan berpotensi untuk menghindari word of mouth yang berkonten negatif. Jenis yang kedua itu negative word of mouth. Jadi beberapa pelanggan itu bisa saja untuk nggak langsung mengeluh langsung ke service provider, tetapi langsung membagikan pengalaman buruk mereka bersama perusahaan itu dari mulut ke mulut kepada lingkungan mereka seperti teman, keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Jadi penyampaian keluhan seperti ini tuh dapat sangat merugikan perusahaan ya, karena apa? Karena dapat memperkuat perasaan negatif pelanggan dan menyebarkan kesan negatif itu kepada orang lain. Jadi baik
pelanggan perusahaan saat ini maupun calon pelanggan, sehingga perusahaan cenderung tidak memiliki kesempatan kedua kecuali konten negatif melalui word of mouth tersebut itu disertai dengan pengaduan langsung ke perusahaan. Jadi jenis yang kedua ini sering kali kita temui. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun terakhir itu pelanggan memilih melakukan komplain melalui internet atau media sosial. Yang ketiga, yakni third party action. Jadi pihak ketiga yang dimaksud ini seperti Better Business Bureau, bagian urusan konsumen milik pemerintah, mungkin kalau di Indonesia itu bisa ke YLKI itu ya. Lalu otoritas perizinan, asosiasi profesional, atau bisa juga ke pengacara. Jadi tindakan ini tuh meliputi usaha mereka untuk meminta ganti rugi secara hukum atau mengadu lewat media massa. Jadi secara keseluruhan ya, tanpa mempedulikan bagaimana pelanggan akan berperilaku atau bertindak, jadi pada akhirnya tuh keputusan tetap ada pada pelanggan, apakah mereka tetap menggunakan service provider tersebut kembali atau justru beralih ke service provider lain yang menurut mereka lebih baik. Nah, di sini terdapat jenis pelanggan berdasarkan bagaimana respon terhadap service failure. Yang pertama ada pelanggan yang pasif. Jadi tipe pelanggan ini berkemungkinan paling rendah untuk mengambil suatu tindakan komplain dalam bentuk apapun. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Jadi dasar mereka melakukan hal tersebut itu karena mereka itu sering melakukan efektivitas dari mengeluh atau komplain. Jadi berpikir bahwa konsekuensinya itu tidak sepadan dengan waktu dan usaha yang mereka keluarkan, sehingga jenis pelanggan ini juga itu kemungkinannya lebih kecil untuk mereka menyebarkan word of mouth berkonten negatif. Kedua, pelanggan voicers atau pelanggan yang sangat vokal ya. Jadi tipe pelanggan ini secara aktif mengeluh kepada service provider, tapi cenderung tidak menyebarkan word of mouth berkonten negatif atau mengadu apalagi ke pihak ketiga. Jadi tipe pelanggan ini cenderung percaya dan yakin bahwa keluhan atau komplain mereka itu langsung kepada provider dapat berakibat sangat positif atau memiliki manfaat sosial, dan oleh karena itu mereka tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka. Atau mereka percaya jika komplain secara langsung itu lebih efektif daripada harus bercerita kepada orang lain. Yang ketiga yaitu irate atau mungkin tipe pelanggan yang pemarah. Jadi tipe pelanggan ini tuh berusaha sangat keras untuk berbagi rasa frustasi mereka dengan orang lain dan cenderung melakukan negative word of mouth. Jadi dibandingkan dengan tipe pelanggan yang lain, tipe ini tuh cenderung untuk melakukan negative word of mouth dan cenderung untuk beralih ke provider lainnya. Jadi mereka rata-rata mengeluh langsung kepada provider dan rendah kemungkinannya untuk mengeluh kepada yang terakhir yaitu aktivis. Jadi tipe pelanggan ini dijadikan oleh kecenderungan mereka untuk mengeluh di semua dimensi. Jadi mereka itu pasti akan mengeluh kepada provider, memberitahu orang lain, dan lebih mungkin daripada tipe kelompok lain untuk mengeluh kepada pihak ketiga atau mengungkapkan pendapat mereka melalui media sosial. Jadi mereka aktivis ini mereka sangat optimis tentang potensi dampak positif dari semua jenis keluhan. Nah, di sini terdapat strategi service recovery. Jadi pastinya mayoritas perusahaan itu telah mempelajari ya bagaimana tentunya memberikan recovery yang sangat baik bagi pelanggan yang kecewa atau merasa tidak puas. Nah, secara umum di sini terdapat menjadi dua. Yang pertama, mencakup tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memulihkan hubungan dengan pelanggan, yaitu fix the customer. Yang kedua, tindakan yang diambil untuk berbagi masalah dan idealnya untuk mencegah masalah tersebut terulang kembali atau fix the problem. Jadi terlihat pada bagian juga bahwa service recovery yang sangat baik itu benar-benar merupakan kombinasi dari berbagai strategi, jadi saling berkaitan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini strategi service recovery yang pertama yaitu fixing the customer. Jadi ketika pelanggan bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk komplain, pelanggan itu umumnya memiliki ekspektasi yang tinggi. Pelanggan yang dalam kondisi ketidakpuasan menginginkan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap keluhan mereka. Jadi pelanggan di sini tuh tidak hanya mengharapkan sebuah tanggapan saja tanpa arahan yang lebih lanjut. Jadi ekspektasi yang tinggi di sini tuh meliputi pelanggan itu dapat berharap segera dibantu. Pelanggan berharap mendapatkan kompensasi atas kesibukan dan ketidaknyamanan mereka. Pelanggan berharap diperlakukan dengan baik dalam prosesnya. Pelanggan juga berharap permasalahan itu dapat diselesaikan secara memuaskan sehingga aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memulihkan layanan pelanggan yaitu bisa melalui respon, informasi, tindakan, dan kompensasi. Merespon komplain dengan cepat. Jadi pastinya ketika pelanggan komplain itu menginginkan tanggapan atau respon yang cepat dari service provider. Jika keluhannya direspon dengan cepat dan tepat, pelanggan merasa ada kepastian dari tindak lanjut yang memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Ini kan realitanya, memang banyak perusahaan yang mengharuskan pelanggan untuk menghubungi beberapa karyawan atau dialihkan dari karyawan yang satu ke karyawan lain sebelum masalahnya diselesaikan. Jadi untuk kemampuan untuk memberikan tanggapan yang cepat mungkin tidak hanya membutuhkan sistem dan prosedur yang membutuhkan tindakan cepat, tapi juga karyawan yang dilatih dan diberdayakan. Jadi pemberdayaan karyawan di sini seringkali untuk mengurangi respon cepat, mengurangi dialihkannya pelanggan dari karyawan satu ke karyawan yang lain, dan membantu menenangkan pelanggan yang tidak puas. Cara lain agar suatu masalah atau keluhan dapat ditangani secara cepat adalah dengan membangun sistem yang biasanya
pendekatannya melalui teknologi. Jadi nantinya pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan teknologi milik perusahaan untuk melakukan customer service mereka sendiri. Ya. Mungkin FedEx yang menggunakan strategi ini untuk layanan pelacakan paket mereka. Jadi sistem tracking yang terkomputerisasi ke seluruh dunia secara online itu membuat pelanggan juga mampu mengawasi perjalanan paket mereka. Menyediakan komunikasi yang tepat. Yang pertama, memperlihatkan pemahaman dan akuntabilitas. Dalam banyak situasi kegagalan layanan, pelanggan tidak mencari tindakan ekstrim dari perusahaan, namun mereka berusaha memahami apa yang terjadi dan agar perusahaan bertanggung jawab atas tindakan atau kelambanan mereka. Penelitian tentang pengukuran layanan pelanggan telah mengidentifikasi 4 pemulihan paling umum yang dicari pelanggan ketika mereka mengalami masalah seperti ini. 4 dari solusi ini adalah memperbaiki produk atau layanan, yang kedua menerima uang mereka kembali, yang ketiga mendapatkan penggantian karena kerumitan mengalami masalah, yang keempat menerima produk atau layanan gratis di masa mendatang. Yang harinya berikan penjelasan yang memadai. Dalam banyak kegagalan layanan, pelanggan mencoba memahami mengapa kegagalan itu terjadi dan dapat membantu meredakan reaksi negatif dan menyampaikan rasa hormat kepada pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang memadai tidak berhasil, ketidakpuasan lebih lanjut dapat dikurangi jika penjelasan yang memadai diberikan ke pelanggan. Untuk penjelasan yang memadai, ia harus memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama, isi penjelasan harus sesuai fakta yang relevan dan informasi terkait penting dalam membantu pelanggan memahami apa yang terjadi. Yang kedua, gaya penyampaian penjelasan atau bagaimana penjelasan disampaikan juga dapat mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Gaya mencakup karakteristik pribadi pemberi penjelasan termasuk kredibilitas dan ketulusan mereka. Yang ketiga ada perlakuan pelanggan dengan adil. Perlakuan pelanggan dengan adil dibagi menjadi 3, yaitu keadilan hasil, keadilan prosedural, dan keadilan interaksi. Keadilan hasil. Dalam upaya pemulihan layanan mereka, perusahaan harus menyediakan pelanggan dengan hasil atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat ketidakpuasan mereka. Kompensasi ini dapat berupa kompensasi moneter aktual, layanan gratis di masa mendatang, pengurangan biaya, perbaikan, atau penggantian. Pelanggan mengharapkan ekuitas dalam pertukaran, yaitu mereka ingin merasa bahwa perusahaan telah membayar kesalahannya dengan cara yang setidaknya sama dengan apa yang diderita pelanggan. Hukuman perusahaan harus sesuai dengan kejahatannya. Pelanggan mengharapkan kesetaraan, yaitu mereka ingin diberi kompensasi dengan cara rupa dengan pelanggan lain yang telah mengalami jenis kegagalan layanan yang sama. Harus fokus pada peningkatan hasil dari sudut pandang pelanggan. Yang kedua yaitu keadilan prosedural. Selain kompensasi yang adil, perusahaan pelanggan secara adil dalam hal kebijakan, aturan, dan kecepatan waktu proses pengaduan. Pelanggan menginginkan akses yang mudah ke proses pengaduan, dan mereka ingin segala sesuatunya ditangani dengan cepat. Lebih disukai oleh orang pertama yang mereka hubungi, mereka menghargai perusahaan yang dapat beradaptasi dengan prosedur mereka, sehingga upaya pemulihan dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Yang ketiga yaitu keadilan interaksi. Di atas dan di luar, memberikan kompensasi yang adil dan prosedur cepat tanpa kerumitan, perusahaan perlu memperlakukan pelanggan dengan sopan, dengan hati-hati, jujur, dan bermartabat. Selama proses pemulihan layanan, bentuk keadilan ini dapat mendominasi yang lain jika pelanggan merasa perusahaan dan karyawannya memiliki sikap yang tidak peduli dan tidak berbuat banyak untuk mencoba menyelesaikan masalah. Nah, aku seperti ini di pihak karyawan mungkin tampak aneh. Mengapa? Karena mereka memperlakukan pelanggan dengan kasar atau tidak peduli dalam situasi seperti ini. Seringkali karena kurangnya pelatihan dan pemberdayaan karyawan dari depan, yang frustasi yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan dapat dengan mudah merespon dengan cara menyendiri atau tidak peduli, terutama jika pelanggan marah atau kasar. Mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Salah satu tambahan dari pemasaran relasional adalah jika perusahaan gagal dalam penyampaian layanan. Pelanggan yang memiliki hubungan kuat dengan perusahaan seringkali memaafkan kegagalan layanan dan lebih terbuka terhadap upaya pemulihan layanan perusahaan. Artinya, mungkin lebih mudah untuk memperbaiki pelanggan jika perusahaan telah menjalani hubungan yang kuat dengan pelanggan itu. Memang penelitian menunjukkan bahwa hubungan pelanggan dengan perusahaan yang kuat dapat membantu melindungi perusahaan dari efek negatif kegagalan pada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu strategi service recovery, fixing the problem. Seringkali kebutuhan yang paling mendesak dalam pemulihan layanan adalah
Namun dalam banyak situasi masalah aktual yang diciptakan oleh pemberian layanan yang buruk juga harus diperbaiki. Ini mungkin memerlukan pengerjaan ulang atau pengiriman ulang layanan. Jika mungkin untuk memberikan apa yang awalnya jalan, dan jika masalah tersebut kemungkinan akan berulang untuk pelanggan ini atau pelanggan lain, maka proses penyampaian layanan mungkin perlu diperbaiki juga. Yang selanjutnya mendorong dan melacak keluhan. Perusahaan dapat memanfaatkan sejumlah cara untuk mendorong dan melacak keluhan. Riset pelanggan dapat dirancang khusus untuk tujuan ini melalui survei kepuasan, studi insiden kritis, dan riset pelanggan yang hilang. Sebagai alternatif, untuk menggunakan pusat panggilan dan email bebas pulsa, dalam beberapa tahun terakhir pelanggan telah menggunakan media sosial untuk mengadu. Perusahaan menggunakan berbagai teknologi yang baru untuk melacak, menganalisis, menyortir, dan bahkan menanggapi keluhan pelanggan yang dilakukan secara online. Misalnya Amazon menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi kata kunci dalam keluhan online dan kemudian menyarankan respon yang kepada pengeluh. Demikian pula British Airways dapat mengambil dari database informasi pada setiap pelanggan serta data mengenai solusi apa yang ditawarkan di masa lalu dalam situasi serupa untuk memahami cara terbaik untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya adalah belajar dari pengalaman pemulihan. Yang pertama, kita harus kembangkan pola pikir bahwa keluhan itu baik. Dengan mengembangkan pola pikir bahwa pelanggan yang mengeluh itu adalah teman dari perusahaan, keluhan memberikan umpan baik yang berharga kepada perusahaan, memberikan kesempatan tidak hanya untuk menghargai kegagalan layanan yang bagi pelanggan yang mengeluh, tetapi juga mengidentifikasi masalah yang mungkin juga dialami pelanggan. Yang kedua adalah mempermudah keluhan apabila perusahaan ingin mendengar dari pelanggan yang mengalami layanan buruk. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk menyediakan banyak cara bagi pelanggan untuk mengeluh, termasuk pusat panggilan bebas pulsa, alamat email perusahaan, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mendorong pelanggan untuk menjadi mitra. Pelanggan yang mungkin tidak menyadari peran aktif yang dapat mereka ambil dalam mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Dengan membantu pelanggan untuk melihat hubungan sesuai kemitraan, mungkin mereka akan mengeluh sebagai bentuk masukan selama proses berlangsung. Kemudian memberikan perusahaan kesempatan untuk memperbaiki atau mencegah masalah itu muncul kembali. Selanjutnya adalah mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan rasa terima kasih akan membantu pelanggan melihat bahwa perusahaan menghargai masukan dan keluhan mereka, akan membuat perbedaan pelayanan di perusahaan tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah belajar dari pelanggan yang hilang. Pertama, menjadi pendengar aktif. Karyawan harus didorong dan dilatih untuk secara aktif mendengarkan pelanggan, terutama untuk melihat apakah mereka dapat menangkap isyarat untuk menyarankan layanan yang kurang ideal. Selanjutnya, yang kedua adalah tanyakan kepada pelanggan tentang masalah layanan tertentu. Cara informal yang sederhana untuk mencari tahu tentang kegagalan layanan adalah dengan bertanya kepada pelanggan itu sendiri. Yang ketiga adalah lakukan survei trailer singkat. Panggilan telepon lanjutan kepada pelanggan yang masih dalam masalah layanan akan membantu mengidentifikasi masalah secara real time, dan dengan demikian memungkinkan pemulihan real time. Lakukan layanan yang gagal menjadi benar dengan benar. Aturan pertama, kualitas layanan, dan bisa dibilang strategi pemulihan layanan terbaik adalah melakukannya dengan benar. Dengan cara ini pemulihan tidak diperlukan, pelanggan mendapatkan apa yang mereka harapkan, dan biaya untuk mengulang layanan dan mengkompensasi kesalahan dapat dihindari. Jaminan layanan. Jaminan layanan ini bisa digunakan untuk memperbaiki pelanggan dan memperbaiki masalah. Dalam konteks bisnis, janji atau jaminan bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan melakukan seperti yang mereka janjikan. Jika tidak, maka beberapa bentuk perbaikan akan dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah ada karakteristik jaminan layanan efektif. Jaminan layanan ini mencakup tentang layanan dan imbalan yang sesuai. Jaminan yang paling efektif cenderung melingkup setiap aspek layanan, baik terkait hasil atau proses pengiriman, harus sesuai dengan keinginan pelanggan dan tidak ada batasan. Yang kedua adalah jenis jaminan layanan. Ada dua. Yang pertama, jaminan kepuasan tanpa syarat. Untuk jaminan kepuasan tanpa syarat ini adalah setiap aspek baik terkait hasil atau proses harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah jaminan atribut layanan. Jaminan yang berfokus pada atribut layanan ini adalah yang penting dari pelanggan. Apabila ada keterlambatan, maka uang jaminan dapat
dikembalikan. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat jaminan layanan. Ada 6 poin tentang jaminan layanan. Yang pertama itu jaminan yang baik memaksa perusahaan untuk fokus kepada para pelanggan. Nah, untuk mengembangkan jaminan yang berarti perusahaan itu harus mengetahui apa yang penting bagi pelanggannya, apa yang diharapkan oleh pelanggannya. Supaya jaminan itu bekerja secara efektif, perusahaan itu harus memahami dengan jelas apa arti kepuasan bagi para pelanggan. Lalu yang kedua ada jaminan yang efektif menetapkan standar yang jelas bagi organisasi. Nah, ini tuh untuk mendorong perusahaan untuk bisa secara jelas mendefinisikan apa yang diharapkan dari para karyawannya. Dan perusahaan serta karyawan dapat mengkomunikasikan harapan tersebut. Ini maksudnya biar kayak kepuasan pelanggan itu harus secara dalam organisasi itu harus jelas supaya para karyawan ketika akan menyampaikan jaminan layanan kepada para pelanggan itu tidak terjadi adanya miskomunikasi. Lalu yang ketiga itu jaminan yang baik menghasilkan umpan balik langsung dan relevan dari pelanggan. Memiliki jaminan dapat memberikan umpan balik langsung bagi para pelanggan untuk mengeluh dan dengan demikian itu bisa memberikan umpan yang baik kepada kepada perusahaan. Lalu yang keempat itu ada ketika jaminan dipanggil, ada peluang instan untuk pulih. Nah, ketidakpuasan para pelanggan itu terkadang memang tidak bisa dikendalikan, atau sebaiknya perusahaan itu tidak membiarkan keluhan dari para pelanggan itu untuk berlarut-larut. Nah, pemulihan yang cepat itu bisa dapat membantu memuaskan para pelanggan dan membantu mempertahankan loyalitas untuk para pelanggan mereka. Lalu yang kelima ada informasi yang dihasilkan melalui jaminan dapat dilacak dan diintegrasikan ke dalam upaya berkelanjutan. Nah, baik saya ulangi, informasi yang dihasilkan melalui jaminan dapat dilacak dan diintegrasikan ke dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Karena layanan tidak berwujud dan seringkali sangat pribadi atau melibatkan ego. Nah, jadi kayak para pelanggan itu mencari informasi dan isyarat yang akan membantu mengurangi rasa ketidakpastian mereka. Lalu yang keenam adalah bagi pelanggan, jaminan mengurangi rasa risiko mereka dan membangun kepercayaan pada organisasi. Jadi biasanya kenapa para perusahaan itu untuk menawarkan jaminan itu supaya juga bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri kepada para pelanggan bahwa ketika kita memanfaatkan jasa layanan mereka, kita juga mendapatkan jaminan. Kapan untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu jaminan? Yang pertama, kualitas pelayanan yang ada di perusahaan kurang baik. Nah, ini sebelum para perusahaan itu akan memberikan jaminan, itu sebaiknya para perusahaan itu memperbaiki kualitas dari perusahaan mereka terlebih dahulu. Lalu yang kedua, itu jaminan tidak sesuai dengan citra perusahaan. Jika perusahaan telah memiliki reputasi kualitas layanan yang tinggi dan bahkan secara tersirat menjamin layanannya, maka jaminan yang secara formal dan kemungkinan besar tidak diperlukan dan memberikan manfaat yang terbatas. Lalu yang ketiga, kualitas layanan benar-benar tidak terkendali. Nah, penyedia layanan itu bisa saja menghadapi situasi di mana kualitas layanan itu benar-benar tidak bisa terkendalikan, seperti keterlambatan dalam penerbangan dikarenakan kondisi cuaca yang tidak diprediksi dan tidak bisa dikendalikan oleh tangan manusia. Yang keempat, ada penyalahgunaan jaminan oleh pelanggan. Nah, sebenarnya para perusahaan itu juga merasa ada ketakutan ketika mereka memberikan jaminan kepada para pelanggan, yaitu khawatirnya itu para pelanggan menyalahgunakan jaminan tersebut seperti kayak kecurangan pelanggan atau permintaan palsu atas jaminan layanan. Nah, ini tuh alasan umum mengapa para perusahaan itu terkadang ragu untuk memberikan jaminan kepada para pelanggannya. Lalu yang kelima adalah biaya jaminan lebih besar dari biaya manfaatnya. Nah, perusahaan itu sebenarnya ingin lebih hati-hati dalam menghitung biaya yang diharapkan, seperti kayak pembayaran kegagalan dan biaya untuk melakukan perbaikan terhadap manfaat yang akan diberikan, seperti loyalitas pelanggan, peningkatan kualitas, dan daya tarik pelanggan baru. Lalu yang keenam adalah pelanggan merasakan sedikit risiko dalam layanan. Nah, jaminan biasanya paling efektif itu ketika pelanggan tidak yakin tentang perusahaan dan atau kualitas layanan. Nah, jaminan ini itu bisa dijadikan untuk senjata kepada para pelanggan yang ragu akan jasa layanan mereka itu, sehingga nantinya jaminan ini tuh bisa kayak membantu mengurangi resiko tersebut, berpaling atau setia pada layanan jasa. Pada akhirnya bagaimana kegagalan itu ditangani dan reaksi pelanggan terhadap upaya pemulihan dapat
memenuhi keputusan di masa yang akan datang untuk tetap setia kepada penyedia layanan atau beralih kepada penyedia jasa lain. Nah, biasanya sifat hubungan pelanggan dengan perusahaan juga dapat mempengaruhi apakah pelanggan itu tetap tinggal atau beralih kepada penyedia jasa yang lain. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa pelanggan yang memiliki hubungan yang sejati itu biasanya mereka akan lebih loyal atau lebih mudah memaafkan kegagalan layanan yang ditangani dengan buruk dan cenderung tidak beralih kepada penyedia jasa lain daripada mereka yang baru pertama kali menggunakan jasa layanan. Lalu untuk keputusan untuk beralih ke penyedia layanan berbeda itu mungkin tidak terjadi sesegera setelah kegagalan layanan atau pemulihan layanan yang buruk. Tetapi mungkin mereka kayak menunggu beberapa kali dari peristiwa kegagalan tersebut. Artinya peralihan layanan dapat dilihat sebagai proses yang dihasilkan dari serangkaian keputusan dan pertemuan layanan penting dari waktu ke waktu daripada satu saat tertentu saat keputusan tersebut dibuat. Beberapa hal yang mempengaruhi berganti layanan. Yang pertama itu ada pricing, ada inconvenience, ada core service failure, ada service encounter failures, response to service failures, competition, ethnical problems, dan yang terakhir adalah involuntary switching. Nah, untuk jurnal yang pertama ini adalah dengan judul pengaruh service recovery terhadap kepuasan para pelanggan Speedy. Nah, latar belakangnya itu adalah penyedia jasa layanan telekomunikasi merupakan salah satu produk yang memiliki posisi penting. Salah satunya adalah Telkom yang merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi yang terus melakukan pengembangan produk. Speedy merupakan suatu produk layanan internet akses end-to-end dengan basis teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL. Untuk memenuhi kepuasan pelanggannya, Telkom berusaha memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah menangani dengan cara menyampaikan keluhan melalui call 147 yang disediakan oleh pihak Telkom. Salah satu latar belakang lainnya itu adalah beberapa masalah yang kerap dikeluhkan oleh pelanggan dalam menggunakan layanan Speedy. Di antaranya ialah kayak buruknya sinyal, penggangguan koneksi, tidak dipenuhinya janji sesuai tarif yang dipromosikan, terus penanganan yang lambat dari pihak Telkom, dan keluhan-keluhan yang lain. Nah, kemudian untuk tujuan mengetahui untuk kemudian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh service recovery terhadap kepuasan pelanggan Speedy baik secara simultan atau parsial. Nah, berikut adalah metodologi penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini itu merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi yang menggunakan jasa layanan Telkom Speedy dan juga sampel yang berjumlah 80 respondents. Lalu sumber data yang digunakan adalah data primer dari penelitian ini itu diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh beberapa pertanyaan yang dikelompokkan, lalu kemudian kuesioner ini disebarkan melalui form online. Lalu kemudian ada analisis dan alat analisis data. Dari hasil kuesioner ini dapat menggunakan distribusi frekuensi untuk memperoleh nilai rata-rata. Lalu selanjutnya data analisis menggunakan pendekatan regresi berganda. Lalu ada sumber data yang digunakan untuk dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah variabel service recovery X dijadikan sebagai variabel independen dengan indikatornya yaitu distributive justice X1, procedural X2, interactional justice X3. Nah, distributive justice ini itu adalah dia fokus kepada hasil penyelesaian dari service recovery. Lalu ada procedural justice itu dia fokusnya adalah keadilan yang seharusnya diterima oleh para konsumen ketika mereka mengajukan suatu keluhan kepada perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah interactional justice, yang dimana ini fokus kepada respon perusahaan atas keluhan yang disampaikan kepada para konsumen mereka. Dan yang terakhir itu ada kepuasan dari para pelanggan sebagai variabel independen. Lalu kemudian, hasil dari penelitian ini itu didapatkan yang pertama, variabel service recovery itu dengan indikator distributive justice dan interactional justice itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan variabel procedural justice itu tidak berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua itu hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan dengan peneliti terdahulu mengenai indikator distributif, interaksional, dan procedural justice yang memiliki pengaruh kepada kepuasan pelanggan. Nah, dari hasil penelitian ini itu memiliki keterkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan bahwa kualitas layanan yang baik ketika perusahaan hanya menyediakan satu pintu untuk para pelanggan menyampaikan keluhan mereka.
yaitu kalau untuk kasusnya Telkom ini itu para pelanggan yang ingin menyampaikan keluhannya itu bisa menelpon ke call 147 serta tindakan service recovery yang efektif dan sesuai dengan harapan pelanggan itu bisa mendorong kepuasan pelanggan speedy. Baik, jurnal selanjutnya yaitu yang berjudul Factors Affecting Service Recovery Performance and Customer Service Employees, a Study of Malaysian Life Insurance Industry. Oke, tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan layanan dan karyawan layanan pelanggan dalam industri asuransi jiwa. Di sini hasilnya yaitu orientasi layanan pelanggan, pelatihan, pemberdayaan, komitmen organisasi afektif, konflik peran, dan kelelahan emosional berpengaruh pada kinerja pemulihan layanan. Nah, di sini model penelitiannya. Jadi, terdapat 3 dimensi yang mempengaruhi service performance. Yang pertama yaitu dari aspek organisasional yang meliputi orientasi pelayanan pelanggan, faktor-faktor organisasional, komitmen manajemen puncak. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang meliputi faktor-faktor manajemen sumber daya manusia, penghargaan, pelatihan, kerjasama tim, pemberdayaan. Yang ketiga di sini pribadi. Jadi yang meliputi faktor-faktor pribadi, komitmen, organisasi afektif, ambiguitas peran, konflik peran, dan kelelahan emosional. Kemudian service recovery performance berpengaruh pada job satisfaction dan intention to resign. Jurnal yang terakhir berjudul Service Recovery Strategies Using Social Media Sites oleh Yingfa dan Runyu pada tahun 2017. Jadi pada rumusan masalah di sini, sebelumnya jurnal ini mengenali sistem dari industri penerbangan dari beberapa maskapai yang ada di Amerika Serikat. Rumusan masalahnya di sini, peneliti menganalisis fluid percakapan antara pelanggan yang komplain dan akun Twitter beberapa maskapai penerbangan untuk secara empiris mengeksplorasi hubungan berbagai tanggapan service agent terhadap jenis kegagalan yang berbeda dan motivasi pelanggan untuk komplain. Jadi khususnya mengeksplorasi pertanyaan berikut. Yang pertama, jenis utama service failure yang dikeluhkan pelanggan di media sosial. Yang kedua yaitu motivasi utama pelanggan untuk mengeluh di media sosial. Yang ketiga, apa tanggapan utama dari agen di media sosial. Yang keempat, apakah pelanggan mempunyai motivasi mengeluh yang berbeda untuk jenis service failure yang berbeda. Yang kelima, apakah agen merespon secara berbeda terhadap motivasi pelanggan untuk mengeluh yang berbeda. Enam, apakah agen merespons berbeda terhadap jenis service failure yang berbeda. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar, hubungan timbal balik antara jenis kegagalan, motivasi pelanggan untuk komplain, dan tanggapan agen ini. Jadi khususnya fokus terhadap ketika berbagai jenis kegagalan terjadi, bagaimana media sosial bereaksi terhadap kegagalan, dan apakah jenis kegagalan dan motivasi pelanggan mungkin menimbulkan tanggapan yang berbeda. Interaksi kontak antara agen dan pelanggan yang efektif dan solusi yang disesuaikan ini termasuk sangat menantang ya ketika service recovery dilakukan melalui media sosial. Jadi pelanggan yang menggunakan media sosial itu biasanya mengeluh dengan frustasi yang sangat besar akibat kegagalan layanan dan mengharapkan tanggapan kecepatan yang tinggi. Jadi dari rumusan masalah tadi diketahui hasilnya. Yang pertama, jenis service failure yang dikeluhkan pelanggan yang melibatkan personel dan proses serta fasilitas untuk maskapai penerbangan. Jadi mayoritas pelanggan itu memang tidak puas dengan prosesnya seperti pembatalan, penjadwalan ulang, dan penundaan penerbangan. Juga termasuk tidak puas terhadap personel yang terlibat dalam berbagai tahap proses layanan. Kedua, pada saat terjadi service failure, terlepas apapun bentuknya, mayoritas pelanggan itu langsung bereaksi dengan mengetweet untuk menyuarakan keluhan dan melampiaskan amarah mereka. Jadi pelanggan lainnya menggunakan Twitter sebagai harapan terakhir ketika petugas di lapangan tidak dapat membantu. Yang hasil ketiga, permintaan maaf atau menunjukkan empati itu hal yang sering dilontarkan oleh agen selagi memberikan arah lebih lanjut sehingga pelanggan dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah. Jadi arah lebih lanjut di sini menyangkut petunjuk, saran, rekomendasi, atau web ataupun nomor telepon. Hasil pelanggan umum bereaksi sama berbagai jenis kegagalan terjadi. Analisis menunjukkan bahwa apapun jenis kegagalannya, sebagian besar itu pelanggan tidak ragu-ragu untuk menyuarakan keluhan dan mencari bantuan di Twitter. Kelima, agen kita diminta melakukan tanggapan yang berbeda untuk menanggapi keluh setiap pelanggan sesuai dengan motivasi pelanggan untuk mengeluh. Mengenali motivasi pelanggan untuk mengeluh itu membantu agen merespon dengan cepat karena motivasi pelanggan yang berbeda itu membutuhkan tanggapan yang berbeda pula. Jadi hasil analisis di sini juga menyoroti pentingnya motif personel yang melayani saluran media sosial. Yang kelima itu yang keenam, jenis service failure yang berbeda itu maksud rangkaian respon yang berbeda pula dari agen. Di sini
juga bersaluran alternatif bagi pelanggan untuk menyuarakan keluhan. Situs media sosial itu memang memberikan nilai tambah pada proses service recovery. Jadi juga yang pertama seperti tercermin dalam BIT, peningkatan kualitas layanan itu harus fokus pada peningkatan layanan eksplisit termasuk personal dan proses. Yang kedua, kemudahan dan spontanitas penggunaan situs media sosial itu memungkinkan pelanggan untuk mengeluh dan mendapatkan tanggapan secara real time. Yang ketiga, situs media sosial itu terbukti melengkapi saluran tradisional yang tersedia untuk service recovery. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.